Sobat Kompeten, selamat datang pada video pembelajaran seri pemeliharaan kendaraan ringan sistem injeksi. Di video ini, Sobat Kompeten akan belajar tentang memperbaiki sistem pengapian. Dengan menyaksikan video ini, Sobat Kompeten diharapkan dapat mengenali cara menyiapkan perbaikan sistem pengapian, cara memeriksa sistem pengapian, dan cara memperbaiki sistem pengapian sesuai prosedur dari servis manual kendaraan. Terdapat satu mobil yang memiliki gejala saat dikendarai terasa tidak bertenaga. Dan saat mobil berhenti, getaran mesin terasa sampai kabin dan menimbulkan bau asap knalpot yang menyengat. Berdasarkan analisa awal, mobil ini diindikasi mengalami masalah pada sistem pengapiannya. Jadi, bagaimana sih cara mengatasi masalah pengapian pada mobil tersebut? Yuk, kita bahas bersama. Sobat Kompeten, sebelum melakukan perbaikan sistem pengapian, kita perlu melakukan persiapan untuk memastikan semua yang kita butuhkan tersedia dalam kondisi baik dan terkalibrasi, sehingga nantinya akan memudahkan kita selama melakukan perbaikan kendaraan. Mari kita lihat apa saja yang perlu kita lakukan. Gunakan APD sesuai kebutuhan. Jangan lupakan perlengkapan ketiga, supaya kita tetap selamat dan sehat. APD yang perlu kita gunakan antara lain wear pack, safety shoes, safety gloves, safety glass, dan masker. Setelah membaca lembar kerja, kita siapkan peralatan dan alat ukur yang sudah dikalibrasi, seperti KD toolset, kunci torsi, kunci busi, Miller gauge, sikat kawat, avometer atau multimeter, dan scan tool. Kemudian, kita siapkan servis manual kendaraan. Lalu, buka bagian ignition system. Berikutnya, siapkan bahan yang diperlukan, seperti majun, fuse, ignition coil, dan spark plug. Selanjutnya, kita siapkan kendaraan. Parkirkan kendaraan dengan aman, periksa sekeliling area kerja. Pastikan area kerja bersih dan rapi. Ini penting untuk keselamatan dan efisiensi saat bekerja. Setelah kendaraan terparkir dengan aman, buka kap mobil dan pasang cover set kendaraan, seperti seat cover, steering cover, floor mat, fender cover, dan front cover. Setelah memasang cover set kendaraan, kita juga perlu memasang cup tire dan exhaust blower hose. Dan pada tahap akhir, kita lakukan pre-inspection. Pre-inspection di sini, kita harus melakukan pemeriksaan terhadap baterai, kemudian kualitas dan kuantitas oli mesin, radiator coolant, serta kebocorannya. Dan tidak lupa juga kondisi fan belt. Sobat Kompeten, setelah kita mempersiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan, sekarang kita bisa mulai melakukan pemeriksaan sistem pengapian. Pastikan selalu untuk mengikuti prosedur K3 selama bekerja. Yuk, kita langsung masuk segmen pertama. Apa itu sistem pengapian? Sistem pengapian merupakan bagian penting dari mesin yang berfungsi untuk memicu pembakaran campuran udara dan bahan bakar di dalam silinder. Jika terjadi kegagalan, maka akan mempengaruhi kinerja mesin, sehingga performa mesin dapat menurun. Pada segmen 2, kita dapat memeriksa mesin dengan langkah-langkah berikut. Pertama, hidupkan mesin. Kemudian, periksa apakah kondisi mesin normal atau tidak. Salah satu gejala umum yang disebabkan kegagalan sistem pengapian yaitu mesin bergetar atau pincang. Gejala tersebut bisa kita rasakan saat berkendara atau secara visual mesin yang bergetar saat idle. Ini jelas membuat pengalaman berkendara tidak nyaman dan bisa berpotensi merusak komponen lain. Selanjutnya, segmen 3. Penyebab kegagalan sistem pengapian dapat kita analisa dari
Pertama, busi yang rusak. Busi yang sudah lama, kotor, dan aus tidak dapat memicu percikan api dengan baik, sehingga pembakaran tidak sempurna. Kedua, koil pengapian yang bermasalah. Koil pengapian yang tidak berfungsi dapat menyebabkan tegangan tinggi tidak tersalurkan sempurna ke busi, sehingga percikan api dan busi tidak maksimal. Ketiga, sumber tegangan ke koil pengapian tidak ada, karena jalur kelistrikan yang bermasalah. Sobat kompeten, pada segmen 4, kita akan belajar tentang metode pemeriksaan, seperti pada gejala kasus di segmen 3, yaitu 1. Pemeriksaan dengan menggunakan scan tool. 2. Pemeriksaan tanpa menggunakan scan tool dengan cara mencabut satu persatu konektor ignition coil atau konektor injektor. Di video ini, kita akan belajar langkah-langkah pemeriksaan menggunakan scan tool. Antara lain, pertama, hubungkan scan tool ke port OBD2. Kedua, pilih merek dan tipe kendaraan. Ketiga, pilih menu DTC atau Diagnostic Trouble Codes untuk membaca kode kegagalan dari ECU. Keempat, periksa apakah muncul DTC. Apabila muncul, catat DTC tersebut dan lakukan analisa lebih lanjut. Jika tidak muncul DTC, lakukan power balance atau actuation test. Power balance adalah salah satu metode yang digunakan untuk memeriksa sistem pengapian pada mesin, terutama untuk mengevaluasi kinerja setiap silinder. Dengan melakukan pengujian ini, kita dapat menentukan apakah semua silinder berfungsi secara optimal atau ada yang kurang baik. Metode ini membantu kita mengidentifikasi silinder yang tidak berfungsi dengan baik. Apakah karena masalah pengapian, kompresi, atau masalah lainnya? Sobat kompeten, pada segmen 5, selanjutnya kita perlu melakukan prosedur power balance dengan cara pertama, pilih menu actuation test atau power balance. Yang kedua, pilih data mesin berikut: engine RPM atau engine speed dan engine temperature. Ketiga, matikan silinder satu persatu dengan memutuskan pengapian atau injeksi bahan bakar untuk melihat efeknya pada kinerja mesin. Keempat, analisis perubahan engine RPM. Penurunan atau peningkatan engine RPM saat silinder dimatikan akan memberikan indikasi seberapa baik silinder tersebut berfungsi. Jika mematikan silinder tidak banyak mempengaruhi engine RPM, bisa disimpulkan silinder tersebut kemungkinan bermasalah. Kelima, setelah selesai, berdasarkan hasil power balance, silinder nomor 2 terindikasi bermasalah. Maka kita coba untuk fokus terlebih dahulu dalam memeriksa sistem pengapian pada silinder nomor 2. Segmen 6. Pada segmen ini, kita perlu melakukan pemeriksaan power supply dan ground dari ignition coil silinder nomor 2. Sebelum melepas ignition coil maupun busi, alangkah baiknya terlebih dahulu kita periksa jalur kelistrikan sistem pengapian. Apa saja sih yang perlu kita periksa? Pertama, periksa power supply untuk ignition coil nomor 2. Kedua, berdasarkan wiring diagram, konektor C27 ignition coil pin 1 warna white atau putih merupakan power supply. Kita lepas konektor ini, kunci kontak pada posisi on, tempelkan prob merah multimeter ke pin 1, dan prob hitam ke negatif baterai atau ground terdekat. Pada kondisi normal, maka harus ada tegangan baterai yang mengalir sekitar 12 volt. Ketiga, lakukan pemeriksaan ground pada konektor C27 ignition coil, pin 4 warna white strip black atau putih strip hitam. Pindahkan prob hitam ke pin 4, pastikan ada tegangan baterai sekitar 12 volt. Keempat, jika tidak terdapat tegangan yang mengalir, maka perlu pemeriksaan mundur jalur kelistrikan
yakni ke arah pemeriksaan engine fuse 10 ampere. Kelima, kunci kontak posisi on. Kita periksa tegangan input dan output pada engine fuse 10 ampere. Kondisi normal sekitar 12 volt. Keenam, jika tidak ada tegangan output fuse, ada kemungkinan fuse putus. Kita periksa kondisi fuse secara visual dan juga periksa kontinuitasnya menggunakan multimeter. Ketujuh, jika tidak ada tegangan input ke fuse, maka kita lakukan pemeriksaan jalur kelistrikan mundur ke arah integration relay. Kedelapan, bagaimana jika tegangan input dan output fuse baik, kondisi fuse juga baik, sedangkan power supply ke ignition coil tidak ada? Maka, kita perlu periksa jalur kabel kelistrikan setelah engine fuse menuju ke konektor ignition coil. Apakah kabelnya terdapat kontinuitas yang menandakan tersambung atau tidak ada kontinuitas atau yang menandakan kabel terputus? Kesembilan, bagaimana jika tegangan input dan output fuse baik, kondisi fuse juga baik, power supply dan ground ke ignition coil juga baik? Maka, perlu kita lakukan pemeriksaan spark test. Pada segmen 7, kita perlu melakukan spark test atau tes percikan api. Spark test atau tes percikan api dari busi adalah tes yang dilakukan dengan memeriksa apakah busi menghasilkan percikan api yang cukup untuk memastikan pembakaran campuran udara dan bahan bakar yang optimal. Prosedur spark test. 1. Pastikan sistem bahan bakar tidak berfungsi, sehingga tidak ada bahan bakar yang disemprotkan ke ruang bakar. Caranya bisa dengan mencabut semua konektor injektor atau dengan melepas fuse pompa bahan bakar. Hal ini bertujuan agar tidak ada bahan bakar yang masuk ke ruang bakar dan terbuang ke udara luar. Bahan bakar yang terbuang keluar dapat menimbulkan pencemaran dan potensi kebakaran. 2. Lepas konektor, ignition coil, dan spark plug-nya. Ketiga, hubungkan spark plug ke ignition coil dan pasang kembali konektornya. 4. Groundkan spark plug busi. Cari ground terdekat, bagian mesin yang berfungsi sebagai konduktor. 5. Start mesin, periksa bahwa terjadi percikan api saat mesin sedang cranking. Percikan api yang baik berwarna biru keputihan, percikan api lemah berwarna merah kekuningan. 6. Jika tidak keluar percikan api sama sekali, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan ignition coil dan spark plug. 7. Lakukan penggantian ignition coil. Kemudian, spark test kembali. Jika hasilnya percikan api baik, berarti ignition coil bermasalah. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan kontinuitas pada ignition coil. Jika masih tidak ada percikan api, lanjut ke langkah berikutnya. 8. Lakukan penggantian spark plug. Kemudian, spark test kembali. Jika hasil percikan api baik, berarti spark plug bermasalah. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan busi. Jika busi kotor, bersihkan busi dengan sikat kawat atau sesuai yang direkomendasikan oleh pabrikan. 9. Jangan lupa catat semua pemeriksaan sistem pengapian yang sudah kita lakukan pada lembar kerja yang sudah disediakan. Sobat kompeten, apabila hasil dari pemeriksaan ternyata fuse putus, ignition coil rusak, maupun spark plug rusak, maka gantilah dengan yang baru. Meskipun suku cadangnya baru, sebelum pemasangan, kita tetap perlu melakukan pemeriksaan kembali suku cadang tersebut, baik secara visual maupun dengan menggunakan alat ukur avometer. Dan jangan lupa pasang dan kencangkan kembali spark plug sesuai torsinya. Sebagai contoh, torsinya sebesar 20 Nm atau setara dengan 204 kg/cm atau 15 feet pound force.
Torsi ini dapat disesuaikan dengan spesifikasi kendaraan masing-masing. Apabila jalur kelistrikan sistem pengapian kabelnya ada yang terputus, lakukan penyambungan kabel, perbaikan pin atau terminal, atau penggantian harness sistem pengapian. Hidupkan mesin setelah dilakukan perbaikan. Pastikan mesin dalam keadaan normal. Jangan lupa, Sobat Kompeten wajib mencatat semua perbaikan dan pengujian sistem pengapian yang sudah kita lakukan pada lembar kerja yang sudah disediakan. Lakukan tes jalan atau road test kendaraan jika diperlukan. Lakukan final inspection yang bertujuan untuk memastikan bahwa kendaraan yang telah kita perbaiki dalam kondisi optimal dan siap untuk diserahkan kepada customer. Rapihkan dan bersihkan kembali semua peralatan, perlengkapan, bahan, servis manual kendaraan, area kerja, dan perangkat kerja lainnya. Bagaimana menurut Sobat Kompeten? Semoga dengan penjelasan dalam video tadi, Sobat Kompeten mengerti cara memperbaiki sistem pengapian, mulai dari tahap persiapan, tahap pemeriksaan, sampai tahap perbaikan maupun penggantian komponen-komponen yang rusak. Untuk melengkapi informasi dan pengetahuan serta keterampilan, Sobat Kompeten juga harus belajar dari kelas, slide presentasi, dan workshop yang telah disediakan. Sampai jumpa dan salam kompeten!